Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Agram Muhammad Gifari dengan NIM 2411221156 jurusan Teknik Sipil. Di sini saya akan memaparkan tentang ketahanan Indonesia dalam menghadapi era globalisasi ditinjau dari aspek ekonomi. Kepada dosen pengampu Dr. Bali Widodo, SHMH, saya izin mempresentasikan video. Ketahanan nasional di era globalisasi sangatlah penting bagi setiap negara. Begitupun dengan negara kita, Indonesia. Ketahanan nasional adalah kemampuan suatu negara untuk beradaptasi terhadap perubahan atau ancaman baik dalam bidang politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Selain itu, ketahanan nasional juga merupakan kemampuan suatu negara dalam memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi rakyat negaranya. Ketahanan nasional suatu negara, termasuk Indonesia, terkena dampak yang signifikan akibat era globalisasi, ditandai dengan percepatan arus informasi, teknologi, dan perdagangan nasional, serta masih banyak lagi. Dalam era globalisasi, Indonesia dihadapkan pada tantangan yang lebih kompleks dalam mempertahankan kedaulatan dan dalam mempertahankan integritas teritorialnya. Munculnya globalisasi berimbas pada timbulnya fenomena pada kehidupan manusia seperti perkembangan telepon genggam, internet, dan lain sebagainya. Adapun permasalahan dalam bidang ekonomi yaitu terjadinya inflasi berkepanjangan. Inflasi adalah suatu keadaan di mana meningkatnya suatu harga secara umum dan terus-menerus yang berkaitan dengan mekanisme pasar. Lemahnya daya saing dapat menyebabkan permasalahan ekonomi yang cukup berat, misalnya daya saing perusahaan dalam negeri terhadap perusahaan luar negeri. Lemahnya impor secara terus menerus. Impor adalah suatu kegiatan memasukkan barang dari luar negeri ke dalam negeri. Misalkan impor beras. Indonesia merupakan negara agraris, yaitu negara yang sebagai besar penduduknya yaitu bekerja sebagai di sektor pertanian. Hal yang menyebabkan mutu pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil. Pertumbuhan ekonomi yang tidak stabil disebabkan karena banyaknya jumlah pengangguran di Indonesia, tingkat kemiskinan dan kesenjangan yang sangat tinggi di Indonesia. Adapun cara mengatasi permasalahan ekonomi yaitu mengatasi jumlah pengangguran yang meningkat dengan cara membuka kesempatan kerja atau lowongan kerja. Latar belakang masalah. Kemiskinan merupakan suatu masalah yang terjadi di negara kita. Meskipun memasuki era globalisasi, namun masalah tersebut selalu menjadi faktor penghambat kemajuan negara ini. Permasalahan kemiskinan ini tidak hanya terdapat di negara berkembang saja, tetapi di negara maju juga mempunyai permasalahan. Fakta menunjukkan bahwa kemiskinan di negara berkembang jauh lebih besar dibanding dengan negara maju, sehingga masalah ini dianggap dengan masalah rumit. Perumusan masalah berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, dengan menggunakan metode SAW, Simple Additive Weighting, diperoleh dua rumusan masalah, yaitu bagaimana membangun suatu sistem pendukung keputusan penerima BLSM di Desa Dayakolot, Kecamatan Dayakolot, dengan menggunakan metode SAW. Yang kedua, bagaimana metode SAW dapat memberikan penyelesaian
dalam pengambilan keputusan penerima BLSM di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot. Tujuan pemaparan. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah satu, membuat sistem pendukung keputusan untuk menentukan penerima BLSM di Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot agar tepat sesuai sasaran yang diharapkan. Yang kedua, menerapkan metode SAW dalam membangun sistem pendukung keputusan penerima BLSM di daerah tersebut. Manfaat penelitian. Manfaat diadakan penelitian ini antara lain bagi Desa Citerep, Kecamatan Dayakolot mempunyai suatu sistem pendukung keputusan yang dapat digunakan untuk menentukan penerima BLSM. Bagi peneliti, sebagai sarana untuk menerapkan dan mengembangkan ilmu yang didapat selama perkuliahan yang berkaitan dengan membuat aplikasi sistem pendukung keputusan dan masalah yang ada pada dunia kerja. Sekian dari pemaparan saya. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.